Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita di hari ini ya kembali melanjutkan kajian kitab Mutammimah al-Ajurumiyah fi Ilmil Arabiyah. Hari ini pertemuan keempat di kitab ini, yang mana kita di bab mengenal tanda i'rab, yaitu di kesimpulan umum untuk yang telah lewat. Sudah beberapa yang kita baca, alhamdulillah. Setelah Asmaul Khamsah, sekarang kita masuk di Al-Amthilatu Al-Khamsah. Qala Al-Hattab rahimahullah, wa ammal amthilatul khamsah. Adapun Al-Amthilatu Al-Khamsah, yang kita kenal di buku sebelumnya juga dengan Al-Af'alu Al-Khamsah. Fahiya kullu fi'ilin tasala bihi, dia adalah setiap fi'il yang bersambung dengannya. Domiru tatniyatin, satu. Domir yang menunjukkan atas dua. Domir yang menunjukkan atas dua, yaitu siapa ini? Alif. Nah, yaf'alan wa taf'alan. Artinya, kalau bersama dengan domir menunjukkan atas dua, awalnya boleh tak, boleh ya. Au domiru jam'in, atau domir yang menunjukkan atas jamak, banyak laki-laki, yaitu siapa ini? Waw jamaah. Nah, yaf'alun wa taf'alun, sama. Bisa diawali oleh tak dan bisa diawali oleh iya. Au domirul mu'annatatil mukhatabati, atau domir yang menunjukkan seorang perempuan yang diajak bicara, yaitu kamu satu orang perempuan. Nah, taf'alina. Contohnya adalah apa? Taf'alina. Dia tidak akan pernah diawali kecuali dengan tak. Makanya dibilang al-amthilatul khamsah. Wazan yang 5. Wazan-wazan atau bentuk-bentuk yang 5. Karena bentuknya cuma ada 5. Bentuknya, kalau contohnya banyak. Bentuknya 5. Karena kalau diakhiri oleh alif, bisa ya, bisa tak awalnya. Diakhiri oleh waw, bisa ya, bisa tak. Kalau di ya, berarti hanya bisa apa? Tak. Jumlahnya berapa? 5. Dibilang af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5, juga dibilang apa? Al-amthilatu al-khamsah. Para ulama lebih memilih takbir al-amthilatul khamsah. Karena kalau dibilang af'alul khamsah, itu kan berarti 5 fi'il. Sementara ini bukan 5 fi'ilnya. Yang benarnya adalah 5 bentuk. Maka yang dibilang al-amthilah, 5 contoh. Paham? Semua yang mirip dengannya dikiaskan ke situ. Semua yang mirip dengannya apa? Dikiaskan ke contoh ini. Dikiaskan ke contoh ini. Iya. Fa innaha turfa'u bi thubutin nun. Sesungguhnya dia dirofa dengan tetapnya nun. Wa tunsabu wa tujzamu bi hatfin nun. Dinasab dan dijazam dengan penghilangan nun. Dengan penghilangan nun. Jelas ya? Mudah kalau ini. Mudah. Kemudian selesai yang belum katakan, yang beralamatkan dengan huruf. Kemudian tambih, yaitu setelah masuk di i'rab takdiri, beliau berikan tambih. Tambih ini juga masuk di kesimpulan yang telah lewat. Sama saja. Ulima mimma taqaddama, diketahui dari apa yang telah lewat. Anna alamatil i'rab arba'a asyarata. Kan kata yang di i'rab itu ada 8. 4 yang di i'rab dengan tanda harokat, 4 yang di i'rab dengan tanda huruf. Nah, sekarang pembahasan beliau adalah tandanya. Iya, kata beliau ulima mimma taqaddam, diketahui dari apa yang telah lewat. Anna alamatil i'rabi, bahwasannya tanda-tanda i'rab arba'a asyarata, 14 tanda. Apa itu? Kata beliau arba'un usul, ada 4 tanda pokok. Siapa? Ad-dhamma li raf'i, yaitu dhamma untuk rafa. Wal fathatu lin nasbi, fathah untuk nasab. Wal kasratu lil jar, kasrah untuk jar.
wasukun lil jazm. Ada sukun untuk jazm. Ini alamat pokok 4. Wa asrun furu'un naibatun an hadil usul. Ada 10 alamat cabang sebagai pengganti dari usul tadi. Paham? Karena pengganti dari doma ada, pengganti dari fathah ada, pengganti dari kasro ada, pengganti dari sukun ada. Kan dari yang telah lewat. Di sini bagusnya ini dia simpulkan tanda-tandanya. Ini keunggulannya ini di kitab. Iya, yang mana kesimpulan ini nanti bahkan tidak ada di Qatur Nada, di kitab setelahnya. Ini kemudahan sekali dalam dalam Mutammimah Jurumiyah. Apa itu? Salasun tanubu anid dhammah. Ada 3 yang menggantikan dhammah. Apa saja itu? Coba sebutkan. Waw, alif, subutun nun. Ya kan? Kemudian wa arba'un anil fathah. Ada 4 yang menggantikan fathah. Siapa itu? Alif, kasroh, ya, hatfun nun. Paham kan? Watnatan anil kasroh. 2 yang menggantikan kasroh. Siapa itu? Ya, sama fathah. Wahidatun anil sukun. 1 menggantikan sukun. Penghilangan. Yang mana penghilangan terbagi 2. Ada penghilangan huruf akhir dan ada penghilangan nun. Dipahami kan? Jelas? Selesai. Kemudian beliau katakan, wa annan niyabata waqi'atun fi sab'ati abwab. Dan bahwasannya alamat pengganti itu terjadi pada 7 bab. Ada pada 7 bab. Ini penting sekali, alhamdulillah, beliau simpulkan di akhir. Al-awwal bab ma la yansharif. Yang pertama masuk alamat pengganti di bab ismul ladzi la yansharif. Itu pun ketika dalam keadaan apa? Jer saja. Iya kan? Karena kalau rofa nasab masih sama. Jer saja. Alamatnya dengan apa? Fathah. Yang kedua, babu jam'il mu'annas salim. Dalam bab jama' mu'annas salim, yaitu ketika dalam keadaan apa? Nasab. Karena kalau rofa dan jernya masih tetap. Nasabnya yang keluar dari asal, yaitu dengan tanda apa? Kasro. Asalit yang ketiga, al-fi'lul mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Ini keluar saat satu keadaan, yaitu jazm saja. Karena rofanya dhamma muqaddarah, fathahnya, nasabnya fathah. Alif fathah muqaddarah. Dia keluar kapan? Di jazm. Karena di jazm dengan penghilangan huruf illah. Ar-rabi al-muthanna. Yang keempat yang keluar, yang ada padanya alat pengganti adalah muthanna. Yang ada padanya alamat pengganti adalah isim muthanna. Semua keadaan. Rofa tandanya alif nasab, ya jer, ya. Al-qamis yang kelima jam'ul mudzakkar salim pada seluruh keadaan. Karena rofa dengan waw nasab, jer. As-sadis yang keenam yang keluar dari asal yang ada alamat pengganti adalah al-asmaus sittah. Seluruhnya. Kan dia rofa dengan tanda waw nasab, alif jer, ya. As-sabi yang keempat al-amsilatul khamsah. Ini keluar pada seluruhnya. Karena dia rofa dengan tanda subutun nun nasab, hatfun nun jer, tidak ada jazm, hatfun nun. Jelaskan? Selesai. Ini kesimpulan tambi ini, Masya Allah. Penting sekali. Yang ini, halaman ini, yang dicetakan kita ini. Iya, karena ini menyimpulkan semua yang telah lewat. Jadi sudah kesimpulan, di sini lagi kesimpulan pendeknya. Di sini lagi kesimpulan pendeknya. Dipahami? Jelas ya? Alhamdulillah. Berikutnya, setelahnya faslun. Belum bahas khusus fasal yang di i'rab takdiri. Yang di i'rab disembunyikan harokatnya. Kata beliau faslun. Tuqaddarul harokatu salat. Ditakdirkan 3 harokat. 3 harokat. Yaitu dhammah, fathah, kasroh. Bil ismil mudhaf ila ya'il mutakallim. 1. Pada isim yang disandarkan kepada apa? Ya mutakallim. Misalnya antum katakan gulami. Masukkan ja'ah. Ro'aitu.
Min. Min. Dipahamkan? Sembunyi dhamma, fathah, kasro. Semuanya. Nah gulami wa beni. Wa fil ismil mu'rab alladhi akhiruhu alifun lazimah. Demikian pula disembunyikan seluruh harokat pada isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah, yang sebelumnya dinamakan dengan isim maksur. Nah, al-fata, masukkan ja'a. Ra'aitu. Marartu bi. Demikian pula wal mustafa wa Musa wa hubla wa yusamma maksura. Ini disebut dengan isim maksur. Jadi isim maksur disembunyikan seluruh harokat. Ingat itu? Paham Dimas? Yakin? Jadi disembunyikan apa saja? Harokat anunya. Oh, akhir saya kira anunya. Baik, harokat akhirnya. Berapa yang disembunyikan? Apa itu? Dah, baik. Lagi konsentrasi penuh, saudara-saudara. Alhamdulillah. Iya. Wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu. Dan ditakdirkan dhamma dan kasro. Dua saja. Dhamma dan kasro. Tidak ada fathahnya. Di mana? Fil ismil mu'rabil ladzi akhiruhu ya'un lazimatun. Pada isim mu'rab yang akhirnya ya lazimah. Maksurun maqoblaha. Yang di kasro sebelumnya. Yang di buku sebelumnya dibahasakan dengan isim apa? Mangkus. Nah al-qadi waddai wal murtaki wa yusamma mangkuson. Dan dinamakan dengan isim apa? Mangkus. Jadi al-qadi ja'a ra'aitu. Nampak dia sembunyi hanya ada kasro dan dhamma. Marartu bi. Jelaskan? Itu dia. Nah, contoh yauma yad'u da'i. Sebenarnya ini bacaannya da'i karena da'i marbu. Cuman dalam bacaan dihilangkan ya-nya. Dihilangkan apa? Ya-nya. Ini ya-nya dihilangkan. Paham? Asalnya ad-da'i. Paham? Ini sudah dihilangkan dalam qiraah. Muhti'ina ila da'i. Asalnya da'i. Bercontohkan yang marfu dengan yang majrur. Ini dhammanya disembunyikan, demikian pula kasronya. Kemudian kata beliau wa tadharu fihil fathatu li khifatiha, dan nampak padanya fathah karena ringan. Nampak padanya fathah karena ringan. Nah, ajibu da'iyallah. Da'iya. Nampak? Kenapa kan di sini masuk sebagai maf'ulun bi, selesai. Ya, kemudian berikutnya lagi wa tuqaddaru dhammatu wal fathah. Kalau tadi dhamma dan kasroh, sekarang dhamma dan fathah. Disembunyikan dhamma dan fathah di mana? Fil fi'ilil mudhari'il mu'talli bil alif. Ini khusus pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir tapi alif. Nah, yakhsha walan yakhsha. Kenapa dhamma dan fathah? Kasrohnya mana? Tidak ada. Jazamnya mana? Tidak ada. Ada. Tapi dengan penghilangan huruf alif. Bukan dengan sukun. Makanya cuma dhamma dan fathah saja. Iya, dhamma dan fathah saja. Wa tuqaddaru dhammatu faqat. Dan ditakdirkan dhamma saja. Jadi dhamma saja. Fil fi'ilil mudharil mu'tal bil wawi awil ya. Ini pada fi'il mudhari mu'tal dengan waw atau dengan ya. Dengan ya. Nah, yad'u yarmi. Wa tadharu fathatu. Nampak dia kalau fathah. Nah, lan yad'uwa walan yarmiya. Wal jazmu fi thalathati. Jazm pada tiga ini. Maksudnya siapa ini? Yang mu'tal alif, mu'tal waw dan mu'tal ya. Jazm pada tiga ini bil hadfi dengan penghilangan. Kama taqaddama sebagaimana yang telah lewat. Selesai pembahasan i'rab.
Karena waktu masih banyak, kita langsung masuk di pembahasan berikutnya. Ismul ladzi la yansarif. Tentunya ini tidak sulit karena masih segar diingatan kita pembahasan di Tuhfatul Al-Wusobiyah di bab akhir, kan begitu. Baik kita baca, cuman bentuk pembahasannya itu setiap penulis kan beda cara membahasakannya. Paham kan? Cara membahasakannya. Dan kadang lebih luas sedikit daripada yang sebelumnya. Kita baca. Faslun. Fasl. Al-ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak bertanwin. Ma fihi illatan min ilalin tis'in. Apa yang ada padanya 2 ilah dari 9 sebab. Aw wahidatun, atau salah satu saja, takumu makomal illatain, yang menduduki kedudukan 2 ilah. Atau satu sebab yang menduduki kedudukan 2 ilah. Kan tak keluar dari itu kan? Dan beliau bilang, wal ilalu tis'u, dan sebab yang 9 itu adalah, ini dibilang 9 karena semuanya disatukan. Iya kan? Kan ilah kembali ke makna ada berapa? 2 kan? Kembali ke lafaz 6. Semuanya sudah berapa? Berapa? 8. Tambah yang 1 ilah. Antum bisa paham ini? Kita lihat apa yang boleh bahasakan. Wal ilalu tis'i, dan 9 ilah itu adalah hiyal jam'u. Pertama al-jam'u. Siapa ini al-jam'u? Sigo muntahal jumu. Sigo muntahal jumu. Berapa ilah dia? Menghalangi dari tanwin. Perlu berpasangan atau sendiri? Sendiri. Kan sudah lewat. Jadi al-jam'u maksudnya adalah sigo muntahal jumu. Wa waznul fi'il. Wazan fi'il. Wal adl. Adl. Wa tanid. Tanis. Tanis kan ada 2. Tanis bi alif. Wa tanis bi goiri alif. Nanti akan dibahas. Wa ta'rif. Ta'rif maksudnya al-alamiyah. Ta'rif maksudnya apa? Al-alamiyah. Sebelumnya dibahasakan dengan apa? Kalau di sini al-ta'rif. Kalau sebelumnya al-alamiyah. Wa tarkib. Tarkib apa di sini? Masjid. Wal alif dan nun az-zaidatan. Alif dan nun tambahan. Wal ujmah nama orang ajam. Wasifah. Sifah. Jadi di sini dibahas langsung diuraikan satu-satu. Kalau sebelumnya kan satu-satu dulu baru dipasangkan. Jadi di sini pembahasannya lebih panjang karena dikasih satu-satu dulu, setelah itu dipasangkan. Kata beliau, ya jama'uha qaulu syair, terkumpul 9 ini dalam ucapan penyair. Ijma' wazin adilan annit bima'rifatin, raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Kalau antum mau hafal lebih pendek, pakai ini. Ijma' wazin adilan annit bima'rifatin, raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma' maksudnya jamak. Wazan fi'il. Adilan, adl. Annit, ta'nit. Bima'rifatin, al-alamiyah. Raqib, tarkib, wazid. Ziyadat alifan, nun, ujma, ajam, fal wasfu, sifat. Qad kamula, maka telah sempurna. Semuanya ada 9. Semuanya ada 9. Sekarang tinggal beliau bahas. Kata beliau, fal jam'u. Maka jamak yang diinginkan. Syartuhu, syaratnya. Syarat jamak yang tak boleh tanwin. Ayakuna ala sigoti muntahal jumu. Ini tentunya antum sudah maklumi. Dia berada di atas sigo muntahal jumu. Dia berada di atas sigo muntahal jumu. Wahia sigotu, dan dia adalah bentuk mafa'il. Nah, itu bentuk pertama ya, mafa'il. Contoh, masajid, darohim, gonaim. Au mafa'il, itu bentuk kedua. Atau mafa'il. Nah, contoh, masobih, maharib, dananir. Semua ini adalah sigo muntahal jumu. Kalau antum dapat langsung tak boleh tanwin. Kemudian beliau bilang, wahadihil illatu, sebab inilah, yaitu sigo muntahal jumu, hiyal illatul ula, dialah sebab yang pertama. Minal illataini kullu wahidatin minhuma, dari 2 illah yang
setiap salah satu dari keduanya tamna'us sarf wahdaha, menghalangi tanwin sendiri. Maksudnya dia cuma satu sebab yang menduduki kedua sebab. Karena sigo muntahal jumu tidak berpasangan. Paham? Kalau antum dapat sigo muntahal jumu, sudah. Dia tidak ditanwin. Apa penghalangnya? Sigo muntahal jumu. Kan yang lain kan al-alamiyah ma'ah ujma, al-alamiyah ma'al adil, al-alamiyah ma'awazan fi'il. Kan begitu kan? Kalau ini tidak. Sendiri. Wa taqumu maqamal illatain, dan menduduki kedudukan dua illah. Ini salah satunya. Kan nanti ada lagi satu. Kan belum bilang ini yang pertama. Salah satu dari satu illah yang menduduki kedudukan dua illah. Sisa lagi satu nanti. Yaitu tanis bi alif yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi kan belum datang sini. Selesai, berikutnya lagi. Wa amma waznul fi'il. Adapun wazan fi'il yang tidak boleh ditanwin. Fal muradu bihi, maka diinginkan dengannya adalah, kata beliau, yang diinginkan dengannya adalah imma ayyakunal ismu ala waznin khas bil fi'il. Apakah isim itu berada di atas wazan khusus untuk fi'il? Dia isim tapi sewazan dengan wazan yang khusus untuk siapa? Fi'il. Tidak boleh antum tanwin. Contoh, kasyammaro. Seperti syammaro, ada orang bernama syammaro. Sudah, tidak boleh antum tanwin. Kenapa? Karena tidak ada isim berwazan fa'ala. Ini khusus untuk siapa? Fi'il. Bitasdidil mim, ditasdid mimnya, syammaro. Wa duriba, ada orang kasih nama anaknya apa? Duriba. Iya, kata Yodin, dia mau kasih nama anaknya nanti mungkin Duriba. Paham kan? Dipahami ini? Ini tidak boleh tanwin. Bil bina ilil maf'ul, dibangun di atas majhul. Maf'ul, untuk maf'ulnya, dibangun untuk maf'ul maksudnya karena kalau naibul fa'il kan asalnya maf'ulun bi. Wantolako. Ada orang yang misalnya bernama Intolako. Paham kan? Ada orang bernama siapa? Intolako. Sudah, tidak boleh antum apa? Tanwin. Antum bilang ja'a intolaku. Roaitu intolako. Marortu bi intolako. Dijar dengan tanda apa? Fathah. Ini hayalan, ini hayalan. Tidak harus nyata. Tapi kalau mau dinyatakan juga, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Berikutnya mana? Wa nahwihi minal af'alil madiyah. Dan yang semisal dengan intolako dari fi'il madi al-mabdu'ati bihamzatil wasli, yang diawali oleh hamzah wasl. Paham? Misalnya dia namakan anaknya istaghfaro. Dia namakan anaknya misalnya igdaudana. Dia namakan anaknya misalnya apa? Hah? Iklaulako. Iskandaro. Iya. Pokoknya dia berwazan apa? Fi'il yang diawali oleh apa? Hamzah wasl. Semuanya tidak boleh untuk tanwin. Tapi catatan beliau bilang wazan fi'il ida summiya. Kalau diberi nama dengannya. Bisyai'in min dalik. Kalau diberi nama dari sesuatu dari itu. Karena wazan fi'il akan tidak bertanwin kalau berpasangan dengan apa? Al-alamiyah. Dipahami kan? Atau al-alamiyah. Betul kan? Wazan fi'il yang beralamiah. Demikian pula kalau berpasangan nanti dengan apa? Wasfiyah. Au yakunu fi awalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'il. Atau ada pada awalnya tambahan seperti tambahan fi'il. Berarti mirip dengan fi'il. Sudah juga tidak boleh tanwin. Wa huwa musyarikun lil fi'il fi waznihi. Yaitu dia berserikat dengan fi'il dari sisi wazannya. Ka Ahmad, wa Yazid, wa Taglib, wa Narjis. Semua ini tidak boleh tanwin. Kenapa? Ada huruf ana itu di awalnya. Padahal dia adalah siapa? Isim. Tidak boleh antum tanwin. Jadi apakah karena dia berada di atas wazan khusus untuk fi'il, atau ada tambahannya seperti tambahannya siapa? Atau ada tambahannya seperti tambahannya apa? Ana itu. Dipaham? Sudah. Langsung antum tidak boleh tanwin. Langsung tidak boleh ditanwin. Selesai. Untuk tahap yang kedua. Wa amal adlu. Al-adlu sekarang. Fahuwa khurujul ismi an sigotil asliyah. Adlu artinya keluarnya isim dari bentuknya yang asli.
Seperti anak contohkan sebelumnya, Umar dari kata apa? Amir. Kan begitu. Salid menjadi apa? Sulat. Kan keluarnya isim dari bentuk apa? Aslinya. Maka tidak boleh langsung antum apa? Tanwin. Imma tahkikon. Apakah keluarnya itu benar adanya? Maksudnya ditahu aslinya. Itu namanya tahkikon. Tahkikon artinya benar adanya, yaitu ditahu aslinya. Yaitu ditahu apanya? Aslinya. Seperti uhad wa mauhad, sunah wa matna, sulat wa matlat, ruba wa marba. Wa hakadha ilal asyarah, demikian pula sampai 10. Fa innaha ma'dulatun an alfadil adadil usul mukarraratan. Sesungguhnya semua ini diubah dari lafaz-lafaz bilangan asli yang diulang. Jadi itu uhad dari wahid menjadi uhad. Paham? Sunnah matna dari kata apa? Itnan. Paham ini? Ada aslinya. Demikian pula sulas dari salas. Fa aslu ja'al qaumu uhad. Belum praktekkan dalam kalimat. Maka asal ja'al qaumu uhad. Apa asalnya ini? Ja'u wahidan. Datang satu-satu. Jadi kalau wahidan tanwin. Tapi kalau diubah menjadi uhad, apa jadinya? Tidak ditanwin. Iya. Wakada aslu mauhad. Demikian pula asalnya mauhad. Sama kan dua wazannya. Bisa wazan fu'al dan bisa wazan apa? Maf'al. Wa aslu ja'al qaumu matna. Asal kalimat ja'al qaumu matna. Apa asalnya? Ja'u itnain. Datang dua. Wakadal baki. Demikian pula sisanya. Demikian pula apa? Sisanya. Yaitu tinggal dilanjutkan 3, 4, sampai 10. Sampai 10. Itu tahqiq. Apa artinya tahqiq tadi? Benar adanya karena ditahu apanya? Aslinya. Wa imma takdiron. Atau ditakdirkan ada aslinya. Karena sebenarnya orang tidak bisa pastikan. Misalnya Umar. Tidak bisa antum langsung pastikan ini aslinya apa? Amir. Anda paham? Karena bisa saja arti aslinya adalah Ma'mar. Paham? Tapi ditakdirkan aslinya Amir. Begitu maksudnya. Paham? Itu bedanya tahqiqon sama apa? Takdiron. Lihat. Kal alamil lati ala wazni fu'al. Belum bilang. Seperti nama-nama yang berada di atas wazan fu'al. Seperti nama-nama yang berada di atas wazan apa? Fu'al. Dan ini hanya sedikit didengar dari orang Arab. Dan karena ini hanya sedikit, kita baca langsung di bawah catatan kaki nomor 9. Sudah lihat paling bawah. Kata penulis yaitu pentahqiq Abi Anas Malik ibn Salim ibn Matar al-Mahdari. Orang Yaman. Beliau bilang, wa jumlatu ma sumi'a minal Arab minal a'lamil ma'dulah takdiran arba'ata asyara. Dan jumlah apa yang didengar dari orang Arab dari nama-nama yang dipalingkan secara takdir ada 14. Ini bagus karena faedah bagus. Cuma ada berapa belas nama ini? 14. Apa itu? As-salasatul madhkurah. 3 yang disebut oleh penulis di atas. Berarti kita sebut dulu di atas. Ka Umar, wa Zufar, wa Zuhal. Itu 3. Paham ya? Yang di atas. Sekarang tambahannya. Wa Jumah, wa Kuzah, wa Jusham, wa Mudor, wa Usom, wa Juha, wa Dulaf, wa Hubal, wa Bula, wa Kutam, wa Su'al. Semuanya sudah 14. Wa kulluha ma'dula an fa'il. Ilal akhir. Semuanya dipalingkan dari kata fa'il. Kecuali yang paling terakhir. Fa'innahu ma'dula an af'al. Sesungguhnya dia dipalingkan dari lafaz apa? Af'al. Jelas ya? Jelas ya? Inilah kita bilang tadi. Bisa saja dari af'al atau maf'al. Kemudian jadi apa? Fu'al. Anda paham? Tapi ditakdirkan semuanya. Ditakdirkan. Bahwa aslinya adalah fa'il. Wazannya.
kemudian dipindahkan. Jadi kalau fa'il tanwin, Umar dari amirun tanwin. Tanwin. Paham gak ini? Tanwin. Tapi kalau diubah langsung tidak boleh di tanwin. Kita kembali ke atas. Fa'innaha, sesungguhnya lama sumi'at, ini belum mengisyaratkan, tatkala didengar. Kan ini kembali didengar dari orang Arab. Mamnu'atan minas sorfi, dia tidak ditanwin. Walaysa fiha illatun dhahiratun, tidak ada padanya sebab yang nampak. Ghairul alamiyah, selain dia nama. Qaddaru fihal adl, maka mereka takdirkan padanya apa? Adil. Wa annaha ma'adulatun an amir wa an zafir wa an zahil. Bahasanya mereka dipalingkan dari kata amir, zafir, dan zahil. Itu dari tiga itu tadi. Ini ditanwin. Tapi kalau dipalingkan menjadi fu'al, langsung tidak boleh ditanwin. Jelas ini? Ini dulu sampai 3. Insya Allah kita lanjutkan besok setelahnya. Mudah-mudahan besok bisa selesai. Ini ismul ladzi la yansarif. Iya. Karena ini 3 berarti sisa berapa? Kan semuanya 9. Sisa 6. Insya Allah semoga besok bisa kita selesaikan.